Di film ini aku bisa meranin my worst nightmare gitu. Kayak mimpi terburuknya semua ibu adalah terpisah dan ada kemungkinan kehilangan anaknya. Seperti Mas Rudi bilang, ketidaktahuan itu yang lebih menakutkan. Apakah mereka baik-baik aja atau mereka apakah sudah meninggal atau ini benar-benar sebuah cerita yang sederhana banget kok. 2 orang anak kehilangan ibunya, dia pengen kembali ke ibunya, tapi di situasi konflik yang sangat luar biasa banget gitu. Orang kehilangan anak di pasar aja, di situasi yang nggak konflik aja paniknya minta ampun gitu kan, kehilangan anak di mall, apalagi di situasi yang konflik sebesar itu gitu. Aku harapkan penonton tuh bisa merasakan kejujuran dari Rido atau karakter Ringo dan Kai gitu ya, yang nggak cuma jujur dan mulia, tapi mereka memang, terutama Ringo atau Rido, itu karakter yang mewakili sebuah kemurnian melihat sesuatu semua positif kan, dan jujur gitu ya. Dan korban zaman sekarang hanya diangkat angka aja. statistik Gitu, doang. statistik doang. Yang dari film Tanah Runtuh ini kita akan mengangkat bahwa ini korban ini walaupun cuma satu tuh orang gitu. Iya, Gitu. betul. Bukan cuma angka gitu. Apalagi anak kecil, itu kan generasi yang akan melanjutkan bangsa ini. Betul, luar biasa, berapi-api sekali nih. Halo Sobat Tempo, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya Yuda dalam Bincang Santai Ngopi, ngobrol inspirasi movie talk. Dan kali ini kita akan menghadirkan aktor dan aktris yang akan ngobrolin soal film mereka yang akan tayang di bulan Juni 2026 di layar bioskop kesayangan Anda tentunya. Dan film ini adalah film drama Indonesia yang bergenre kemanusiaan, diproduksi oleh Denny Siregar Production dan disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Dan film ini berjudul Tanah Runtuh, dibintangi oleh Vino G. Bastian, Sigi Wimala, Yohan Coco Hamida, Ridho Khalid, Jerry Likumahua, Tike Priyatakusuma, Agnes Naomi, Umar, Tubagus Ali, Jenda Munte, dan masih banyak artis lainnya yang terlibat di film Tanah Runtuh ini. Seperti apa filmnya? Kita tonton berikut ini. Jus, cerita tentang Saibe dong. Saibemu itu pria yang hebat. Dia sampai dikenal sebagai pahlawan desa. Ramah senyum, hangat, kayak kamu, Kai. Tapi suatu hari dia harus pergi karena dipanggil sama Tuhan. Tugas dia udah selesai di bumi. Tugas Kai untuk jagain Aju sama Ringo. Ya. Bapak bantu cari Ajus ya. Keadaan di luar masih bahaya, Kai. Jadi kalau sekarang belum bisa. Jangan sekarang, Bu. Di luar juga lagi nggak aman. Ringo itu butuh saya karena dia beda. Tenang. Rumah kalian di mana? Cepet pulang ke rumah, saya ambil kalian ke rumah. Tapi Om janji buat cari Ajus kita. Sekarang kita mungkin belum ketemu, ya. Tapi besok kita pasti akan cari lagi. Om kok mau bantu aku sama Ringo buat cari Ajus? Sebenarnya kita sama, Kai. Kamu sama Ringo lagi jauh sama Ajus. Kang Idam juga. Kang Idam lagi jauh sama Ibu Idam. Agak.
Gak apa-apa. Siapa tahu Aziz di sini. Oke Sobat Ebo, kembali lagi bersama gue Yuda dan kita sudah kedatangan aktor, aktris dan sutradara film yang tadi udah gue sebutin. Kita sudah kedatangan Mas Rudi Sudjarwo, ada Mas Vino Gebastian, dan juga ada Kak Sigi Wimala. Udah gue ulang 3 kali ini, teman-teman. Kalau syuting gue tinggal. Iya, agak grogi hari ini kita kedatangan orang-orang yang udah lama banget, terutama Mbak Sigi karena udah lama banget nggak lihat Mbak Sigi dan akhirnya ini comeback. Ya. Apa kabar Mbak Sigi? Baik. Sepedaan mulu soalnya gue lihat di Instagram sepedaan mulu nih sekarang akhirnya comeback. Dan Mas Vino apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Mas gimana, apa kabar? Ya agak degan. Dari tadi tipe mulu milih bibir nih. Mas Rudi apa kabar? Baik. Baik. Sekarang Apa namanya? sekarang di TNI mana rambutnya ke TNI Cepak TNI. Dan hari ini kita akan ngomongin film yang akan tayang di bulan Juni 2026. Ini film ini bukan sembarang film teman-teman. Kalau teman-teman nonton trailernya tadi, ini film yang baca-baca komentarnya baru nonton trailernya aja udah mewek, itu langsung luar biasa. Nah pertanyaanku yang sebenarnya pertama nih ke Mbak Sigi sini, aku udah nyiapin pertanyaannya. Itu adalah Tuh, emang ngincernya sih gini. Showtime, man. apa yang membuat Mbak Sigi ini akhirnya mau comeback nih? Oh, Terutama sekarang Sama. langsung di film ini, di film Tanah Rugi. karena kepengen kerja sama Mas Rudi lagi. Terakhir syuting sama Mas Rudi tuh kayak 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu itu film pertama aku tentang dia. Oke. Iya. Masih SD ya? Belum lahir malah. Enggak. Belum lahir. SMA lah lumayan. Iya. Dan itu karena film pertama, terus dapat kesempatan untuk main film lagi sama Mas Rudi. Seakan-akan jadi kesempatan aku untuk remedial gitu. Pengen nunjukin, gue udah upgrade loh gitu. Gue at least mainnya lebih bener gitu acting. Oke. Tapi udah upgrade Mas. Udah. Udah upgrade banget. Dulu mah gue suruh ulang lagi nggak mau dia. Sekarang mau ya. Sekarang mau. Nggak Oke. ada diulang. Tapi apa yang akhirnya membuat Mas Rudi mengontak Sigi lagi nih atau gimana? Ya itu, aku juga udah berubah kan, 25 tahun Jelas lebih. itu, ya. Sebagai manusia lebih lengkap, udah banyak kehidupan yang kita jalani, pengalaman. Cara bikin film saya juga udah mulai aku kembangkan ke arah yang lebih, kayaknya lebih tepat buat saya gitu ya. Aku pengen, yang pernah ikut sama aku zaman dulu tuh pengen aku ajak lagi untuk mungkin kita bisa lebih baik kali ini karena aku punya cara yang kayak gini nih, gitu loh, gitu. Jadi makanya ini kesempatannya memang kebetulan memang usia dan segala macam yang aku cari kan umur mereka ya. Betul. Vino kan dua-duanya udah pernah main di film saya. Umur 17 tahun kan yang dicari. Apa? Oh iya, umur 17 tahun kan. Thank you. Itu bagus tuh, itu bagus. Klaim yang bagus. Umur 17 tahun. Termasuk Vino. Vino juga? ya kan dulu dia tahun berapa lebih lama? pernah. Ya kan lama juga kita udah nggak ya? Oke. Berarti itu alasannya pengen bener-bener ingin refresh kembali ya dan juga merenew. Iya, iya. Tapi ya itu tadi maksudnya tidak semua karya kita bisa nentuin siapa yang main kan, bisa aja mereka nggak schedule-nya nggak bisa kan. Apalagi Vino. Gitu kan. Dia lah, apalagi dia. Siapa tahu Sigi lagi naik gunungnya kan nggak tahu. Itu sepedaan. Maksudnya akhirnya kan memang karakter ini memang yang nyari mereka pada akhirnya. Betul. Apalagi Bang Vino kan apa namanya Instagram isinya foto sendiri, promo film. Iya. Gue soalnya bingung kalau mau kehidupan pribadi gue kayaknya nggak menarik sih. Iya, betul. Mending kayak karya aja yang diiniin gitu. Story aja tadi gue cek udah titik-titik tuh kayak orang ulang tahun. Iya, bener. Titik-titik mulu promo. Iya, promo. Tapi ibaratnya Bang Vino kan di berbagai apa namanya genre ini udah main semua nih. Kemarin sempat action, sekarang drama, terus kemarin komedi, sekarang akhirnya main di film dapat drama lagi. Apa yang memutuskan mau menerima pinangan dari Mas Rudi? Kayaknya setiap aktor, apalagi maksudnya aktor di generasi gua aja gitu sama Sigi pengen banget lagi kerja sama Mas Rudi. Apalagi aktor-aktor yang baru gitu. Menurut gua harus
dalam satu perjalanan karir lo harus coba bekerja sama dengan seorang Rudi Sudjarwo gitu. Karena dia punya satu formula yang mungkin agak beda dengan sutradara lain yang bikin kita jadi makin lama makin berkembang gitu sebagai aktor. Jadi banyak pelajaran yang baru gitu. Nah, di sini selain nama besar Mas Rudi Sudjarwo, gue juga ngelihat di film kali ini tuh punya satu tema yang menarik banget. Yaitu tentang dua orang anak yang terpisah sama ibunya, dia mencari ibunya, tapi di dalam satu konflik yang besar banget. Satu konflik yang kita nggak ngebayangin, wah ini salah satu konflik yang mungkin membuat trauma banyak orang. Tapi menariknya adalah kita tidak mau mengangkat tentang konflik itu, kita nggak mau mengangkat tentang traumatis itu gitu. Kita mau mengembalikan, biasanya kan kalau misalnya dalam satu konflik atau satu tema besar yang diceritakan adalah wah si A berkonflik dengan si B, pasti utamanya itu. Kita lupa, kita nggak menceritakan orang-orang yang terdampaknya gitu. Nah dalam sebuah kejadian besar, yang paling berdampak itu biasanya tuh justru anak-anak. Anak-anak yang masih lugu, yang nggak tahu ini sebetulnya kenapa sih orang-orang nih yang nggak tahu harus berbuat apa, masa kecilnya terampas. Ini yang buat gue menjadi satu tema, satu point of view yang menarik banget kalau ceritakan gitu. Bukan cuma di Indonesia di belahan dunia manapun. Ya betul. Bahkan sampai kayak di Palestina dan lain sebagainya, anak-anak yang paling terdampak gitu. Nah kita nggak mau mengangkat konflik, tapi kita mau gimana sih anak-anak ini struggling untuk bisa tetap hidup dengan batas kemampuan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mau menolong dirinya sendiri aja susah gitu kan. Dan buat gue ini jadi satu tema yang menarik banget. Dan kita nih aktor-aktor yang dewasa ini justru keterlibatan di sini tuh mensupport dua anak ini nih, Rido dan Yowan ini yang bermain luar biasa banget di film ini. Dan udah jarang banget film Indonesia menceritakan tentang anak-anak gitu. Sebagai collateral damage gitu ya. Mungkin gini, kalau film anak-anak kan biasanya kan tentang mimpi mereka, happy, yang ini yang nggak apa-apa juga, itu bagus banget. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa banyak kejadian yang kita harus membuka mata bahwa ada kejadian-kejadian seperti ini yang nggak boleh terulang kepada mereka. Betul, apalagi di kondisi saat ini. Nah pertanyaanku juga ketika nonton trailer itu juga benar ini ada sisi lain yang mau diambil. Pertanyaanku ketika nonton trailer ini nih, Mas Vino, adalah ke Mas Rudi. Apa yang Mas Rudi pikirkan ketika mengambil ide cerita ini? Gimana ceritanya gitu lah? Gini nih, atau ada interview dulu sebelumnya sebelum membuat film ini? Ketidaktahuan seorang manusia itu yang paling menakutkan sebenarnya. Jadi aku berangkat dari situ. Aku nggak pernah tahu. Aku tahu dengar ada kejadian itu, tapi aku nggak pernah mau tahu gitu. Untuk film ini ya, aku nggak mau tahu. Aku dengarnya cukup oke, karena pasti akan ada perspektif si A, si B, si C. Aku mau gimana caranya kita fokus ke dua anak kecil ini, karakternya bertemu dengan siapa, ya kan? Terus bagaimana itu menjadi terjalin satu persahabatan yang luar biasa gitu, dan akhirnya bagaimana mereka bersama-sama mencari ibunya kan gitu. Di tengah ketidaktahuan, tiba-tiba orang lari ke sana, lari ke sini, ada yang ini, ada yang mau lari kemana juga mereka nggak tahu gitu ya. Terus kameraku tuh cuma ngikutin mereka aja sebenarnya. Jadi sama kayak mereka, kita juga nggak tahu kan. Jadi kameraku tuh tidak mungkin aku taruh di sebelah sana, di orang-orang yang lagi itu, karena itu akan menjebak saya. Jadi saya tetap di sini, di karakter Vino, di karakter Yoshiki, di anak-anak ini yang memang di level ini kita bermain akhirnya. Ngelewatin itu tinggal kita taruh aja. Nah itu lebih menarik karena jadi kita jadi kita memang mainnya emosional terhadap orang atau manusia yang terdampak dari situasi sekelilingnya. Dan menurut aku itu lebih menarik dibanding kita ngebahas yang itunya gitu. Dan kebanyakan dari semua masalah yang ada di hidup ini tuh masuk di, nggak usah di situ lah ya, dimanapun ya, itu tetap sama kan. Kita tidak melihat orang-orang yang di sekelilingnya yang justru malah terdampak yang paling fatal gitu loh, apapun gitu loh. Karena kita udah sibuk dengan sekelilingnya, udah sibuk dengan emosi dan pendapat mereka dan segala macam, tapi yang ini malah enggak gitu. Mungkin ya sebagai manusia yang juga sebagai bapak ya, saya juga pendekatannya jadi lebih enak ketika memang
kita nggak pernah bisa membayangkan ketika memang misalnya anak kita yang di situ gitu misalnya, itu akan sangat ini, dan ketemu orang yang salah misalnya, ya kan? Ya kalau ketemu yang benar, kalau yang salah gimana? Itu loh, kita kadang-kadang saya kehilangan anak saya lagi main di mana, baru 5 menit, teng gitu nggak ada, kita udah begitu kok, kita langsung turun gitu kan kita. Ya, betul. Apalagi kalau gitu ya. Nah, itu yang supaya penonton bisa relate juga ke kehidupan sehari-hari mereka sih. Itu sih. Oke. Nah, salah satunya yang penyangga utama emosi di film ini adalah sosok ibunya sendiri, yaitu oleh Mbak Sigi, di mana ini orang nih adalah seorang ibu yang kehilangan dan di dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, ketika memerankan peran ibunya, siapa namanya? Siapa ya? Emi. Ibu Emi. Ajus panggil. Ajus itu ibu tapi panggil bagian di ibu. daerah itu. Oh, Ajus. Oke. Bukan Ajus. Oh ya, betul. Ajus sendiri di sini apa yang akhirnya membuat masih gitu? Wah, nih kayak perannya nih lumayan heavy nih, tapi udah coba deh. Itu apa? Menariknya karena di film ini aku bisa meranin my worst nightmare. Gitu. Kayak mimpi terburuknya semua ibu adalah terpisah dan ada kemungkinan kehilangan anaknya. Seperti Mas Rudi bilang, ketidaktahuan itu yang lebih menakutkan. Apakah mereka baik-baik aja, atau mereka apakah sudah meninggal, atau apa yang dia bisa lakukan, mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan seorang ibu kan selalu merasa itu tanggung jawabnya dia yang seharusnya bisa memprotek anak-anak mereka. Dengan potongan karakter seperti itu aja udah saya ngerasa kayak ini kesempatan bagus banget untuk belajar gimana memerankan seorang ibu gitu. Aku seorang ibu tapi kan nggak pernah dikasih kesempatan gimana ada di posisi itu gitu. Dan menarik banget sih, itu yang mengingatkan aku bahwa kita itu fragile banget. Kita bisa mempersiapkan anak kalau ada apa-apa, tapi kalau kejadian kita nggak pernah akan siap. Gitu. Betul. Apalagi kerasa banget pas di trailer tuh adegan Ajus tuh teriak, dia tuh beda. Iya. Karena dia tuh beda, itu berasa banget emosinya bahwa oke bisa tenang, tapi karena lebih menakutkan lagi karena sosok anak ini adalah spesial nih. Nah, ini yang mulai akhirnya bikin orang lebih tertarik lagi di film ini, ada sosok siapa namanya? Ringo. Iya. Rido nama aslinya Rido di filmnya Ringo. Oh, iya. Ringo ataupun Rido ini bahasanya scene stealer ya. Menjadi daya tarik utama terutama di film ini yang bikin orang-orang ini gimana ya dia berakting. Nah, Mas Rudi, apa yang Mas Rudi dipikirin ketika mengambil Rido sebagai talent di film ini? Iya, justru itu ketika memang ketidaktahuan itu sudah terjadi. Ketidaktahuan itu juga macam-macam loh, nggak cuma masalah di mana ibu ya. Ini apa sih yang terjadi kok orang pada ribet gini ya? Itu kan juga ketidaktahuan gitu ya. Kalau kalau karakternya anak kecil ini yang satunya lebih gini, karakter Rido itu bisa mewakili karakter yang melihat Ebit semuanya tuh fine, happy. Dia nggak mikir sampai ke level situ kan, bahwa ada yang menakutkan semuanya. Bisa aja yang dilihat orang nakut buat dia indah karena ada api misalnya. Ya itu kan kita nggak tahu kan, karena saya tahu betul mereka itu melihat semuanya positif aja gitu loh. Dan itu lebih, kalau Yohan si yang karakter kakaknya satu lagi, dia tumbuh menjadi anak yang ya melihat semuanya apa adanya kan. Tapi yang ini kan menarik, nggak cuma masalah dia bisa melihat yang kita nggak lihat secara rasa ya, tapi brotherhood mereka bisa kita angkat jadinya gitu loh. Kalau dua-duanya sama, aku rasa akan kurang menggigit sedikit gitu ya. Betul. Plus ya itu tadi, Rido itu mewakili anak-anak yang memang melihat semuanya positif gitu loh. Dan dia yang mungkin dari semua manusia yang ada di tempat itu, dia yang paling positif melihat semuanya gitu loh. Dia nggak pernah mikir jelek ke A, ke B, ke C, nggak pernah gitu loh. Itu yang menarik menurut saya gitu loh. Kita bisa nggak gitu? Bisa kan? Gitu loh. Sudut pandang yang kita semua mungkin nggak bisa lihat, bahwa awalnya aku ngeliat sosok Rido nih mungkin udah anak kecil, berbeda, paling rentan nih. Ternyata dia punya yang paling positif di antara semuanya itu yang kita. Jadi dia nggak merasa ada apa-apa, dan itu kita bikin semua dari awal
simulasi latihannya memang dia nggak kita suruh apa-apain, biarin dia menjadi dirinya yang positif. Kita taruh situasi sama kejadian-kejadian, dia mungkin nggak tahu bahwa di sana akan ada apa gitu. Iya, betul. Biar reaksinya itu jadi real kan, karena nggak bisa kita semuanya serba diarahkan tuh, nggak bisa. Jadi manusiawi yang kita mau tonjolkan juga bisa tercipta lewat dia juga gitu loh, supaya berasa di penonton. Kadang-kadang kita nggak bisa mengarahkan penonton bakal merasakan apa kan. Tapi ketika ada sosok Rido yang mungkin kita tidak bisa mewakili diri kita menjadi dia. Nah itu loh, membayangkan dia apa sih yang dipikirin, itu kita bisa punya relation yang lebih tajam tuh. Jangan-jangan bisa macam-macam gitu reaksinya gitu. Reaksinya kalau Mas Bang Vino kan dia malah tembak-tembakan gitu, ya tembak-tembakan gitu, malah jadi mainan. Aku lihat di cuplikan juga sering ngobrol juga sama Bang Vino, Rido nih. Iya, kita Rido tuh anak yang sangat menyenangkan banget gitu. Dia selalu membuat lokasi syutingnya tuh kan panas, gersang gitu, nggak enak banget. Nah justru Rido ini membuat suasana tuh jadi cair gitu, karena dia orangnya happy terus lucu gitu. Dan buat kita Rido justru bukan sama sekali nggak memberikan beban ke kita gitu, malah Rido tuh jadi kekuatan kita untuk membuat sebuah karya yang bagus gitu di situ gitu. Jadi ngebangun chemistry-nya ya setiap hari dari mulai simulasi. Dan untungnya karakter aku ke Rido dan Yowan ini, dua anak kecil ini, nggak karakter yang kayak Sigi yang memang benar-benar harus bangun banget karena sebagai sebagai ibu dan anak kan. Kalau aku kan sebagai orang yang nggak kenal. Jadi ke-awkwardan kecanggungan itu justru yang harus diciptain. Nggak boleh terlalu deket banget karena nanti orang jadi aneh, kok nih baru ketemu tapi dia udah bonding banget gitu. Justru harus tarik ulurnya itu yang pengen dibangun kalau dari karakter aku ke anak-anak ini. Betul sih. Nah itu berarti pertanyaannya, gimana cara ngebangun chemistry sebagai seorang ibu dengan Rido dan juga Yowan ini? Pendekatannya Mas Rudi itu kalau film-film lain kan ada reading ya. Kita sama-sama punya skrip dan kita rehearsal jatuhnya. Tapi kalau sama Mas Rudi itu kita ada simulasi, apa yang kita bisa melihat scene-scene tertentu, gimana kita bisa create scene tanpa ada script, tanpa ada guidance gitu. Kita jadi ditaruh di ruangan, terus gimana selayaknya anak sama ibu kayak gimana. Jadi awalnya jadi ngobrol-ngobrol, terus di sini si Rido sama Kai, Ringo sama Kai akan mau siap-siap tidur. Biasanya kalian ngapain gitu. Jadi kita benar-benar nyoba scene-scene sendiri, gimana yang paling nyaman untuk kita. Karena at the end of the day, membangun keluarga adalah membangun safe space yang gimana aku bisa memfasilitasi dua anak ini untuk ngerasa nyaman gitu. Terutama si Ringo kan, karena Ringo kan ini adalah film pertamanya dia, dan dia juga lokasi syuting itu kan nggak familiar untuk dia. Itu pertama kali ya? Dua-duanya, Kai juga, si Yohan juga. Dan bagaimana Yohan bisa menjalankan perannya sebagai adik yang harus step up jadi kakaknya. Dan itu sama-sama kita coba gitu sebenarnya di tempatnya Mas Rudi gitu. Jadi lumayan lama ya kita simulasinya. Untuk membangun chemistry ya kita lebih ke spend time together lah intinya. Ada ups and downs-nya kita rasain sama-sama gitu. Apalagi Yowan ya yang dia harus nempel terus sama Rido itu. Dulu Yowan tuh dewasa banget. Iya betul. Kita tahu tuh Mas Rudi bisa menemukan. Iya, betul. Tapi memang itu faktor yang penting waktu kita memilih ya. Even mereka berdua saya deg-degan nih, anak kecil bisa nggak mereka ya? Saya nggak tahu kamu punya anak juga belum tentu kan, sama anak kecil bukan anak kamu bisa nggak? Vino kan aku nggak pernah tahu mereka mana kecil gimana gitu. Pas mereka datang terus ini udah deg-degan sesuang, karena kalau mereka tiba-tiba anak kecilnya nyebelin misalnya, ditinggal selesai juga. Mau gimana? Udah datang kan nggak bisa gitu. Ya betul. Waduh, itu deg-degan banget. Tapi ternyata mereka sudah menjadi orang yang cukup. Oke lah, berkembang juga ya. Kalau dulu mainnya dulu nggak bisa. Tapi kalau bukan anak kita kan kadang-kadang ada Iya betul. Pasti ada penolakan. Nah itu yang pertama ke mereka ya. Kalau yang itu aku udah bilang juga sama tim castingku juga bahwa jangan melulu yang dikasih yang sudah sering main ya. Anak kecilnya. Kan paling gampang kalau casting itu kan. Yang udah main anak kecil utama kan. Ya betul.
makin sering main aku makin susah loh bikin audiens bisa percaya. Lah kan main di film judul banyak. Ya betul. Kan susah lah udah pernah main di horor yang ini, horor yang itu kan makin sulit saya kan. Tapi kan mereka nyarinya juga makin sulit. Ya. Harus bener-bener nyari bener gitu loh. Nah sampai akhirnya memang Yohan ini kan tipe yang juga harus ngurusin. Betul. Artinya dia nggak boleh frustasi terus ngambek dong. Tapi pasti akan ada masanya. Tapi seberapa sih tahan bantingnya nih? Nggak cuma nama saya sebagai sutradara yang berusaha untuk gitu. Tapi ke Ringo-nya yang nggak bisa diajak untuk bekerja sama. Ini anak kalau tiba-tiba harus merasa bahaya juga. Kita mau marah juga nggak bisa ya kan. Nah itu set of karakter, set of kepribadian yang aku nilai banget dari anak kecil itu pas mereka kasih saya videonya. Pas videonya diambil, toh yang ini datengin ke saya deh. 2 orang anak ini langsung ke rumahku. Langsung saya pilih 2 kan dari situ kelihatan kan. Ini mukanya udah sering main nih, jangan deh yang ini 2 aja nih. Tapi yang ini bisa nangis mas. Ya nggak bodo amat bisa nangis. Ya, tapi kalau udah sering main gampang nangis kan. Tapi aku nggak butuh itu. Gue butuh yang ini. Oke, udah gitu datang. Bener. Cuma memang awalnya agak sulit karena kan pasti butuh waktu lah. Apalagi kayak Yohan yang memang jauh lebih dewasa ya. Dewasa banget. Untuk dia bisa menjadi level untuk bisa berkomunikasi dengan Ringo kan, Ringo kan juga nggak mudah kan dia orang serius, profesional penyanyi pula. Iya kan? Ya betul. Dia kan dia tahu set gitu kan. Jadi dan kita juga udah yakin kok waktu di set juga pasti ada momen yang dia nangis, frustasi ada. Tapi aku pakai malah justru. Ya kan wajar kakak adik nangis. Ya betul. Nangisnya depan mata itu ada satu scene itu yang udah deh nggak apa taruh teh nangis nggak apa yuk udah. Kan itu hal-hal yang kita nggak bisa ciptakan. Itu yang mahal ya. Iya. Jadi aku bener ngelihat sosok Yohan tuh ini mereka kan nggak ada hubungan darah sama sekali. Mereka baru ketemu di set dan bisa sedekat ini itu. Nah cara karakter Yohan itu adiknya. Yohan. Adiknya, kakaknya Ringo justru Ringo. Tapi gimana caranya karakter adik lebih dewasa yang harus ini kakaknya gitu. Ngejagain, ngajak lari di pasar, pelukan menuju depan gereja itu adalah scene-scene ya. Ini gimana ceritanya nih 2 orang anak ini bisa main? Kalau Yohan kan cuma penyanyi sebelumnya belum pernah main film. Itu kan 2 dunia yang berbeda. Dan juga harus menghadapi sosok seperti Rido ini adalah juga jadi PR banget. Jadi nggak sabar banget buat nonton film Tanah Runtuh di tahun 2026. Yes. Yoi, tapi sebelum 25 Juni. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, kita akan break dulu sebentar setelah pesan-pesan berikut ini. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Halo Sobat Depok, kembali lagi bersama gue Yuda, dan kita masih bersama asik kalau gue salah nyebutin nama lagi bahaya lagi. Ulangi dari awal lagi. Bersama para pemain film Tanah Runtuh. Lebih gampang. Yang akan tayang tanggal berapa? 25 Juni 2026. 25 Juni 2026. Jangan salah tanggal. Nah, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan teman-teman semuanya. Nah, kita akan lanjut lagi ngomongin film Tanah Runtuh. Mas Rudi, kenapa ngambil judul Tanah Runtuh? Kok ngeliat aku? Itu udah boleh di-spill ya kalau itu lokasi? Gak apa-apa kan? Udah. Jadi
judulnya pertama itu, habis itu kita rubah. Habis itu kembali ke situ lagi. Oke. Karena Tanah Runtuh itu kan sebuah tempat. Ya. Tapi juga bisa macam-macam maknanya gitu loh. Ya kan, bisa ya macam-macam sesuai dengan kata-katanya lah. Ya. Jadi menurut kita ya makin menarik gitu. Kita sempat beberapa kali ada alternatif judul gitu. Apa aja tuh, Mas? Ada lah pokoknya. Oh, lah. oke. Nanti nggak tidur kamu. Tanah runtuh, tanah ambruk, tanah Kalau Tanah Rintih kan susah. tanah rintih susah. Oke. Udah Jadi ya. sebelumnya itu udah berganti-ganti nama jadi ambil tanah Iya. ambil tanah runtuh. Oke. Judulnya Vino kan juga aneh kan. Iya sih. Anai. Judulnya Masa namanya nama pemain? Tapi ya itu Tanah Runtuh itu ini apa namanya nama daerah tempat kejadian film ini film ini dibuat. terjadi. Oke. Oh, film ini terjadi nama daerahnya. Ya, ini inspired by true event ya. Jadi Oke, di sesuai sana. sama nama daerahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Rudi adalah ini kan film kemanusiaan. Di mana untuk meyakinkan apa ya bahasa investor atau meyakinkan orang-orang bahwa ini film ini bakal laku nih, itu gimana Mas? Itu bukan saya, itu produser saya tuh harusnya dipanggil juga. Oh, ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya Mas Vino sendiri untuk meyakinkan ini film kemanusiaan nih, gue yakin banyak bakal yang nonton nih. Ini gimana? Kalau kita bikin film tujuannya hanya untuk banyak yang nonton, buat saya jadi nggak ini lagi ya. Maksudnya relevan. buat kita gitu, kita bikin film yang baik, bagus aja itu kan juga relatif ya. Selera orang bisa berubah-ubah. Tapi kita bikin film yang bener, yang yang baik. Kalau Mas Rudi, menurut gua ambil kata-kata Mas Rudi itu jangan bikin film yang jelek ya Mas ya. Bikin film? Jangan bikin film jelek. Kalau lu udah tahu film yang jelek ya jangan bikin kayak gitu misalnya. Oke. Nah, buat kita sebenarnya, buat saya pribadi juga itu dulu aja gitu. Karena film yang baik pasti kan menemukan jalannya sendiri. Ada orang juga yang bertugas untuk membersihkan film ini gitu. Dan gue yakin sih setiap film yang punya dengan niat baiknya, dia pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik juga gitu. Orang-orang yang butuh dengan film-film seperti ini. Dan Indonesia tuh udah jarang banget film yang bertema tentang seperti ini. Kemanusiaan tuh kadang-kadang memang kulitnya aja gitu. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya ya temanya kemana-mana. Ini benar-benar sebuah cerita yang sederhana banget kok. 2 orang anak kehilangan ibunya, dia pengen kembali ke ibunya. Tapi di situasi konflik yang sangat luar biasa banget gitu. Orang kehilangan anak di pasar aja, di situasi yang nggak konflik aja paniknya minta ampun gitu kan. Kehilangan anak di mall, apalagi di situasi yang konflik sebesar itu gitu. Dan yang menarik adalah ini bukan film anak-anak, tapi film menceritakan tentang anak-anak gitu. Buat gue ini satu tema yang nanti kalau filmnya keluar, gue pengen sih ngajak anak gue gitu datang. Lihat deh, nggak semua orang tuh beruntung kayak kamu gitu. Ada lo banyak lo anak-anak lain yang hidupnya mungkin nggak seberuntung kamu. Jadi ketika kamu dapatkan sebuah tempat yang nyaman, kamu harus rawat itu gitu loh. Kebersamaan kayak gitu. Kalau kita ngomong persatuan gitu, toleransi itu kan nggak dibangun dengan sendirinya. Betul. Harus ada usaha, harus ada waktu, harus ada kemauan gitu. Nggak bisa kita minta orang untuk menghargai kita kalau kita juga nggak menghargai orang itu gitu. Nah, film ini buat saya pribadi ya, tanpa harus berusaha untuk menggurui penontonnya, film ini sasaran itu ke situ gitu. Tanpa kita mengingatkan kembali tentang trauma konflik itu, enggak, kita nggak mau menyentuh itu sebetulnya. Oke, lebih ke situ. Iya. Nah, di film ini kan juga sosok seorang ibu ini bener-bener diuji banget. Bagaimana seorang ibu yang kehilangan dan lain-lain gitu. Nah, gimana cara Mas Gini untuk memunculkan trauma-trauma, ketakutan itu yang padahal itu ya amin-amin terjadi gitu. Itu cara munculin emosi-emosi seperti itu gimana? Gimana pun pasti setiap ibu rasa takut itu selalu ada. Dan pasti ada senario di kepalanya yang kalau ini kejadian ini gimana, dan itu selalu akan ada di kepala seorang ibu sih. Oke, itu yang akhirnya membuat emosi itu banyak muncul. Iya. Setting film ini. Ada perlakuan berbeda nggak Yohan atau Rido? Enggak sih, kayak karena sesuai dengan ceritanya pun seorang Emmy itu emang menugaskan
si Kai untuk jadi step up jadi kakaknya yang harus protect si Ringo apapun yang terjadi, karena ya bisa aja juga Emmy nggak akan selalu ada di situ gitu. Jadi emang udah selalu di-prepare. Kayak semua ibu juga akan pasti bilang, kamu kalau nggak ada ibu pasti kamu harus saling jaga ya, jangan berantem, akur terus. Itu kayak semua doa orang tua gitu. Dan perlakuan itu yang sama-sama kayak punya anak, 2 anak pasti sayangnya sama. Hanya saja kadang-kadang kita menugaskan satu, tanggung jawabnya lebih gitu. Iya, yang kelihatan banget tuh lagi pas di gereja terus tos gini nih, madep gini langsung. Tos kita tapi belakang. Pada saat itu kayak berasa udah deket banget gitu, ya udahlah. Karena emang gitu. Si Ringo itu mungkin si Vino yang akan lebih banyak ngerasain sih. Ringo itu very spontaneous kan. Dia nggak ada skrip sama sekali, dia akan melakukan apa yang dia rasakan. Gitu. Dan kita yang sebagai orang-orang yang memfasilitasi dia harus flexible enough to react to it. Jadi kalau dia mau tiba-tiba apa, ya kita harus siap reaksinya dengan scene. Gitu. Malah satu film ini harus menyesuaikan. Iya benar. Itu kameramennya gimana tuh Mas? Ya, makanya untungnya kan teknologi sudah memungkinkan. Kalau nggak ada yang kayak ini bingung juga. Jadi kameranya mengikuti mereka aja, dan aku tuh konsepnya tuh nggak mau terlalu teknis kan. Supaya anak-anak kecil ini dan semua pemainnya, nggak cuma anak kecil doang, bisa merasakan dan punya kebebasan penuh mau ngapain, nggak ada blocking terserah. Ya kan? Oh ada lampu nih, kamera nggak kesini, nggak ada. Emang kamera ngikutin aja dan nggak berasa mereka ada sesuatu di situ gitu. Dan itu akan memudahkan mereka dan anak kecil itu untuk bisa lebih masuk kalau menurut aku gitu, dibanding harus aku blok, aku giniin, terus kameranya akan gini ya, nanti Om Rudi gini ya. Dan seperti aku bilang, konsep itu harus kita simulasikan dulu latihan kan. Karena kamera tuh tugasnya kan cuma satu sebenarnya, menangkap kejadian. That's it. Nggak lebih ya, menangkap kejadian. Jadi jangan semuanya ngikut kamera, malah kamera yang harus bisa ngikutin. Nah, sampai spontanitas yang dilakukan Ringo dan Kai, siapa si Yohan dan Rido gitu. Karena ada hal atau bahkan mereka gitu yang kadang-kadang nggak scripted kan, ada reaksi yang aku udah bisa tangkap gitu. Kalau aku pas miss, yang bagus tuh pasti aku ulang lagi untuk aku tangkap gitu. Karena itu hal-hal yang magic itu kan di situ kan gitu loh. Jadi jangan sampai semuanya itu menjadi nggak keluar yang the best of them gitu ya, atau magic yang keluar dari mereka, spontanitas mereka yang manusiawi itu sampai nggak bisa kerekam cuma gara-gara kameranya gitu. Jangan sampai. Nah teknologi kan mungkin kan kameraku bisa kemana-mana tanpa nggak usah gede-gede lagi kan gitu. Jadi bisa tuh kayak berapa lokasi jadi satu aku ikutin gitu bisa. Bisa sampai sana terus dia lari segala macam, naik motor turun ganti lagi ke orang ini terusin lagi gitu bisa. Gitu. Siap-siap Ringo guys. Iya, dan itu kan harus dilatih dulu waktu kita simulasi, kayak gladi reseknya lah ibaratnya gitu di jauh sebelumnya. Oke, itu dari sisi produksi, dari sisi pasangan main. Pernah ada yang Ridho ini tiba-tiba nyeletok sesuatu, melakukan sesuatu yang belum siap tiba-tiba bukan sih mana nih? Sering. Masalah Ridho gitu. Sering, karena kan kita beruntungnya ada proses simulasi itu. Jadi kita udah tahu nih kebiasaan Ridho. Misalnya kayak Mas Rudi suruh dia dari A ke B, tiba-tiba tengah-tengah jalan pindah ke sini. Nah, itu kita udah harus standby semua. Karena justru hal seperti itu yang mahal sebenarnya. Karena kan bisa aja misalnya Mas Rudi pakai cuman mau jualan, maksudnya menjualan kata-kata Down syndrome ini sebagai materi promosi, bisa aja gitu, pakai aja yang udah lebih istilahnya yang bisa lebih pinter gitu, betul. Untuk mengikuti, kan toh kita cuma mau jualan intinya doang, enggak, kita bukan mau jualan itu, kita mau mengkondisikan bahwa di situasi konflik yang sangat chaos ini, sosok Ridho ini adalah yang berpikir, dia satu-satunya karakter yang masih berpikir positif gitu, yang jujur, yang memandang segala sesuatu dengan hati yang baik gitu. Betul. Murni kan orang-orang seperti itu. Iya benar. Bahkan orang-orang bilang dia ini calon penghuni surga gitu, betul. yang nggak akan udah ada balasan apa-apa gitu. Betul. Jadi justru hal ini yang menjadi kekuatan film ini gitu. Makanya apapun yang Ridho lakukan di setiap adegan itu menjadi sah. Tapi memang nggak mudah. Nah,
ada proses simulasi itu yang kita lakukan selama sebulan 2 bulan untuk membiasakan itu gitu. Dan ketika itu udah sampai di lokasi itu udah apa namanya udah membantu kita banget yang dewasa untuk ini, dan Ringonya pun juga udah semakin adaptif dengan kamera, dengan apa namanya dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Gitu sih. Orang mana sih Bos Ringo nih? Orang mana? Orang Jakarta. Ketemu di mana Mas? Di Jaksel, di Pejaten di mana gitu ya, di sekolah apa gitu kita cari atau emang. Tapi anaknya emang performer, dia suka nyanyi, suka nari. Emang ada bisa perform ya? Dia di Sanggar. Ini emang cocok banget sih dia untuk, dan dia suka banget acting yang bikin yang kadang-kadang paling semangat action sama cut dia. Dan dia kalau dia tahu dia did it well gitu ya, dia langsung kayak seneng banget gitu ya. Bagus. Terus ada kan dia tiba-tiba tidur di pahanya. Itu gak ada yang nyuruh. Itu gak ada yang nyuruh. Gak ada. Serah dia. Itu kayak pure actingnya tuh dari hati banget. Dia bisa ngerasain sedihnya orang. Tapi itu berasa banget itu. Daripada aku suruh tiba-tiba gak mau. Iya. Kan kita gak bisa gitu. Kadang-kadang orang kayak gitu kan disuruh tapi malah maunya ke sebelah sini ya. Udah serah dia mau ngapain deh. Udah gitu aja. Kayak ada satu yang di trailer tuh ketika dia disuruh pertama kali mau diajak sama karakternya Idam yang aku mainin. Kan dia takut. Ya betul. Gini kan. Dia takut. Emang dia benar takut. Dia benar takut. Jadi dia benar-benar nggak berakting. Dia memang kita memanfaatkan apa yang kejujuran dia itu untuk jadi satu apa namanya daya tarik di film ini gitu. Ini memang benar-benar nggak disuruh nanti tunggu ya. Harusnya kan dia ikut. Tapi justru ketika dia nggak mau ikut, itu yang mahal. Mungkin itu ya yang kata yang tadi belum sempat kesebut sama kita ya. Lewat karakter Rido tuh memang itu represent kejujuran. Termasuk secara teknis kita juga tidak merekayasa apa-apa terhadap dia sama sekali. Kita juga jujur apa adanya dia gitu loh. Jadi itu yang sangat susah dilakukan di film-film lain menurut aku ya. Betul. Beneran akhirnya menjadi dua anak ini Rido dan Yon. Rido dan Ringo dan Kai itu karakternya. Ringo dan Kai ini menjadi apa ya bintang utama sepertinya di film ini. Banyak banget scene-scene kalau teman-teman nonton di trailernya tuh setelah diceritain kayak tadi ada di trailernya ada si Ringo lagi tiduran kayaknya lagi capek gitu. Ternyata nggak disuruh, ternyata ada capek beneran juga capek itu. Capek beneran itu. Maghrib. Berapa lama sih syutingnya? Syutingnya bentar ya. 1920 hari. Syutingnya bentar banget tapi persiapan yang lama. Setelah selesai gimana perasaannya Rido ini? Ada ini nggak dia? Dia malah kangen syuting. Kalau misalnya biasanya dia ikut promo, cuman kali ini kan dia sekolah ya. Dia seneng banget. Kalau ketemu tuh kita pasti dipeluk-pelukin sama dia. Dia pengen syuting lagi gitu. Ya mudah-mudahan potensi-potensi yang pasti hal positif yang ibunya cerita waktu itu ke kita tuh ada banyak perbendaharaan kata dia yang tambah. Karena ketika syuting dan rutinitas latihan sampai hari H sampai selesai segala macam itu kan kita nggak ngetet dia sebagai orang yang berkebutuhan khusus kan. Jadi dia ngomong ini dan dengerin ini segala macam ya udah. Makanya ibunya kaget. Kan kalau selama ini kan mungkin di tengah orang-orang yang memang tidak kayak mereka lah ya. Kalau itu kan dituntut secara profesional memang ya. Jadi ibunya bilang gitu bahwa kayaknya kalau dibiasain begini terus lama-lama dia bisa berkomunikasi kayak yang lain-lain. Gitu. Jadi kita juga ngerasa alhamdulillah ada positifnya jelas gitu. Mungkin Rido suatu saat akan menjadi sutradara di Indonesia juga atau produser besar. Nanti dia akan memproduksi filmnya sendiri. Amin. Kita sih sangat itu masalah kesempatan ya. Betul. Jadi menurut aku kayak film-film kayak gini tuh memberikan kesempatan dan pasti juga teman-temannya akan melihat kita ternyata bisa ya. Betul. Sudah mulai terbuka ya bahwa perfilman Indonesia itu tidak inklusif, tidak tertutup, semua orang bisa masuk ke dalam. Ya selama niatnya benar, maksudnya niatnya kayak kita kan nggak mengeksploitasi dia. Niatnya itu yang paling penting sih. Nah coba bayangin, bisa nggak kita memilih satu karakter manusia yang mewakili kejujuran dan kemurnian tadi? Ada nggak? Nggak ada. Betul. Jadi nggak ada tanpa alasan. Kalau ngapain juga kita bikin ada anak kecil di tengah konflik? Ya kan? Ketinggalan aja di mall beres sebenarnya. Betul. Ini kan ada perbedaan itu yang tidak ada
tidak ada ruang untuk kita memilih yang lain kalau nggak dia ini nggak jalan memang gitu loh. Gitu Mas. Betul. Kayaknya agak susah ya kalau aku ngebayangin di dalam konflik ini selain Kai dan Ringo agak sulit untuk film ini bisa berjalan ya. Betul. Iya kan. Dan kalau kita ngelihat berita-berita mengenai daerah konflik segala macam yang dikasih lihat kan semua konflik-konfliknya aja. Iya, kan? betul. Iya. Cuma ada orang oke naik truk pindah ke sana, naik truk pindah ke sana. Semua itu makro masing-masing. gitu. Ya, betul. Tapi masing-masing orang yang naik truk segala macam tuh gimana yang menjalani hidupnya sehari-hari itu. Itu. Orang-orang terdampak itu justru jadi hal yang buat sebagian orang nggak menarik cerita kan. Nah justru kita mau angkat itu. Iya. Justru mungkin itu yang bisa menggugah kita justru sebaliknya. Gitu. Karena kita udah terbiasa disuguhin sama yang besar gitu. Yang kadang-kadang kalau kita zoom in hal-hal yang kecil dan kita bisa jadi relate. Kalau gambaran besar kan kita nggak bisa relate kan. Kalau yang lebih kecil lebih yang disebutin itu cuma kejadian, yang tidak pernah disebutkin adalah siapa korbannya, bagaimana mereka akhirnya bisa hidup dan lain-lain. Apalagi zaman sekarang, korban itu jadi satu hal yang harus ditutupin. Betul. Korban itu juga harus hal yang ditutupin. Betul. Aneh juga ya. Iya. Justru itu yang paling terdampak gitu. Betul. Dan korban zaman sekarang hanya dianggap angka aja. Statistik betul. doang. Statistik doang yang dari film Tanah Runtuh ini kita akan mengangkat bahwa ini korban ini walaupun cuma satu tuh orang gitu. Iya, betul. Bukan cuma angka gitu. Apalagi anak kecil itu kan generasi yang akan melanjutkan bangsa ini. Betul. Luar biasa, berapi-api sekali nih. Ya kecenderungan manusia kan gitu kan. Oh cuma satu orang apa-apa kita lihat 10 ribuan dong. Tapi ngerti nggak? Kalau itu terjadi sama anak kita gimana? Betul. Betul. Mudah-mudahan film ini bisa menyadarkan banyak orang bahwa manusia, satu orang pun itu bukan cuma sekedar angka, tapi itu adalah nyawa yang harus kita lindungi dan kita kasihi. Luar biasa. Itu kalimat terbaik. Iya. Dari hari ini kalimat terbaik yang itu. Orang Tempo ya? Iya. Betul, sangat baik nih. Udah bosan lihat angka-angka saya. Udah bosan lihat angka-angka. Oke, pertanyaan terakhir mungkin di film ini dari Mas Rudi dulu. Apa yang pengen Mas Rudi sampaikan lewat film ini kepada penonton? Itu tadi yang udah kamu sampaikan bahwa satu manusia itu bukan sekedar angka sebenarnya. Meskipun ngikutin kata-kata gua. Enggak, bahwa tapi benar itu emang. Jadi emang manusia satu, dua anak kecil ini satu lewat manusia satu lah gitu ya. Itu tetap manusia yang kita harus pikirkan dan pertimbangkan untuk kita peduli gitu loh. Kelangsungan hidup mereka gitu loh. Dan saya gak akan suruh penonton bahwa ini film penting atau segala macam. Karena menurut aku satu manusia ini ya kalau penting buat kita yang bikin ya harusnya bisa penting juga buat kalian gitu aja sih. Kalau manusia udah nggak penting ya aku nggak tahu lagi mesti gimana dunia ini. Betul. Nyebelin tuh. Mantap sekali. Nah kalau Kasigi dari sosok seorang ibu di film ini sebagai Emma, apa yang pengen disampaikan kepada penonton? Lebih ke experience aja apa yang sudah di-create sama Mas Rudi gitu, dan sudah dibuat bersama-sama, maksudnya dari cast and crew. Itu semua apa yang didapetin adalah berdasarkan pengalamannya masing-masing penonton gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin dari seorang ibu itu mengingatkan bahwa kadang kita sebagai seorang ibu hanya bisa mempersiapkan anak dan diri kita, tapi giliran kalau ada apa-apa kita masih butuh orang-orang terdekat kita kayak tetangga, orang-orang yang di pasar, Pak RT. Itu kadang-kadang kita underestimate sosok-sosok mereka gitu. Kita akan membutuhkan mereka kalau kayak warga jaga warga lah ya. Iya kan kita butuh mereka ini gitu yang ada di sekitar kita. Penting banget. Oke, terima kasih Mas Sigi. Nah, selanjutnya adalah sosok orang asing yang tiba-tiba datang ada di dalam kondisi chaos ini. Betul. Apa yang sebenarnya pengen disampaikan dalam sosok seorang Idam ini di film ini? Idam ini kan sebenarnya orang luar ya. Iya, betul. Orang luar yang sebetulnya diterjunkan aja gitu, dipaksakan masuk ke dalam konflik itu gitu. Kalau dari saya pribadi gitu, sebetulnya film ini tidak ada spesifik untuk punya pesan A, pesan B, pesan C ke penonton gitu.
setiap penonton yang akan nonton film ini pasti akan punya perspektifnya masing-masing gitu. Misalnya ketika Mas nonton film ini, oh gue dapetnya tuh di sisi yang ini, gue dapetnya di sisi yang ini gitu. Nah, tapi kalau buat gue pribadi gitu, di setiap kejadian konflik mau di dimanapun itu berada, di peradaban manapun, pasti yang paling berdampak itu anak-anak. Nah, masa sih kita mau mengorbankan anak-anak itu cuma untuk ego tertentu gitu, yang sebenarnya anak-anak ini juga nggak tahu nih ngapain sih pada berantem gitu. Lo udah ngerebut masa depan gua, udah ngerebut waktu gua bermain, yang dia tahu kan itu gitu. Jadi mudah-mudahan ketika orang nonton film ini ya rasa untuk memberikan harapan yang lebih besar dan lebih baik untuk anak-anak kita itu akan timbul lagi gitu, akan ada lagi gitu. Nggak cuman ngomong doang, tapi ayo kita kasih nih, kita gelar kan ada yang bilang wah harus dididik nih biar kayak gini-gini ya. Cara didiknya juga harus bener gitu, biar mereka punya mental yang kuat tapi punya masa depan juga yang harus kita kasih yang bagus gitu. Tuh, makanya untuk teman-teman semua yang ntar mau jadi orang tua, sebelum berkembang biak, jadilah berkembang baik dulu. Waduh, kata-kata hari ini tuh. Kata-kata sebelum berkembang biak harus berkembang baik dulu, sehingga tidak mengorbankan mimpi anak-anak. Itu kayaknya itu paling bagus. Itu yang paling bagus. Kita pakai di interview berikutnya. Kita akan pakai. Copy paste lagi gitu. Oke, ditunggu royaltinya. Jadi gak sabar banget teman-teman untuk nonton film Tanah Runtuh ini. Kenapa gue mau nyebutin yang lain? Rumah Runtuh ya? Menyebutin Rumah Runtuh, Tanah Runtuh ini di tanggal 25 Juni 2026. Udah kerasa ya emosinya bahwa di film ini, bahwa sekali lagi ini film bukan korban itu bukan cuma angka, tapi juga ada manusia, ada nyawa, ada emosi di dalam film tersebut. Setuju. Mudah-mudahan film ini bisa bukan cuma sekedar ditonton, tapi juga nyampai pesannya, mencapai apa yang teman-teman pengen sampaikan ke film ini, dan juga penonton juga bisa mungkin ada perasaan-perasaan lain di dalam film ini. Iya. Gue boleh nambahin sedikit gak? Oke, teman-teman kita boleh silakan. Nah, tadi belum tuntas, kayak belum mantep gitu ya. Aku harapkan mau aku sampaikan gitu ya. Aku harapkan penonton tuh bisa merasakan kejujuran dari Ridho atau karakter Ringo dan kayak gitu ya, yang nggak cuma jujur dan mulia, tapi mereka memang, terutama Ringo atau Ridho, itu karakter yang mewakili sebuah kemurnian melihat sesuatu semua positif kan, dan jujur gitu ya. Supaya kita juga malu yang dewasa bahwa semuanya tuh bisa begitu sebenarnya kalau kita melihatnya begitu gitu. Mudah-mudahan itu sih, Mas. Oke, itu sebuah tamparan ya. Tamparan. Film ini sebuah tamparan buat termasuk kita. Termasuk kita. Tamparan realita yang kita kadang-kadang melihat dunia tuh sudut pandang kita aja, mereka tuh bisa melihat dia tuh dunianya sendiri gitu. Betul, dan aku benar kata Vino tadi, ini nggak berusaha untuk yang ketampar mereka doang. Justru karena kita udah ketampar duluan. Mari kita ditampar sama-sama gitu. Oke, mudah-mudahan bisa disampaikan film ini lewat kejujuran para penonton, kejujuran para pemain kepada sudut pandang para penonton. Terakhir tuh katanya statement untuk para narasumber, kata-kata inspiratif hari ini. Sebenarnya tadi itu udah inspiratif. Bagus banget, jangan dirusak. Bagus tuh. Sebelum berkembang biak, kita harus berkembang baik. Itu kata-kata hari ini yang sangat inspiratif. Jangan dirusak lagi. Itu tolong ya, kalau lihat satu manusia bukan sekedar angka itu juga. Satu manusia bukan sekedar angka, betul. Itu dia semua tuh udah tolong dilihat di acara YouTube lainnya kalau ada saya itu dicatat. Oke, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih banyak Mas Vino atas obrolannya malam ini. Mudah-mudahan film ini sukses menyampaikan pesannya ke seluruh penonton Indonesia. Amin. Dan para penonton jangan lupa untuk follow sosial media Tempo di tempo.co, dan juga follow sosial medianya semuanya, dan juga baca website Tempo di www.tempo.co, lalu baca Tempo setiap harinya. Dan teman-teman juga bisa mengakses semua artikel berita Tempo di aplikasi Tempo, tinggal cari aja di App Store atau di Play Store, di cari aja tempo.co, dan juga bisa baca semua artikel dari tahun 1971 semua berita Tempo, dan dapatkan kesempatannya dengan klik link di s.id/ngopi. Tempo, akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan bye-bye. Terima kasih semua.